Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kali ini kita akan menanggapi Donditan, di mana dalam videonya dia kedatangan sebuah keluarga yang suami istri beda agama. Si bapak Kristen meski sempat jadi Islam saat menikah dan istrinya masih Islam dan anak mereka awalnya Islam, ikut ibunya dan sekarang menjadi Kristen. Oleh karena itu mereka datang ke Donditan untuk menyembuhkan anak mereka dan suami ibu ini untuk kembali ke Islam. Nanti kita akan bahas semua yang menjadi argumen bapak anak ini dan juga Donditan. Berikut adalah pertanyaan bapak ini kepada Donditan. Karena kita yang itu kan nggak mengenal. Bagaimana kita bisa mencintai kalau tidak mengenal? Betul, nggak kenal maka nggak sayang kayak. Di dalam hal itu ada sebagian aku lihat itu kurang pas gitu loh. Makanya saya bertanya sekarang. Iya, coba silakan. Kalau menurut Kodendi ini itu katanya kan Yesus itu nggak dibunuh. Di Quran surat An-Nisa ayat 157, Pak. Dia kan diangkat. Gitu ya. Ya, terus. Sebenarnya seperti apa ini? Karena di Kristen itu ajarannya dia itu dibunuh dan mati 3 hari dia bangkit. Iya, iya. Di Bible ya. Di Bible. Ya. Nah, jadi sedangkan Islam mengatakan seperti itu. Ya. Pertanyaan saya, ya, kenapa ini diserupakan dengan orang lain sama Tuhan? Ya. Berarti Tuhan kan menipu kita juga ini. Bagi saya, itu yang saya pelajari ini makanya bertentangan saya rasa. Iya, tidak apa-apa, Pak, tidak apa-apa. Bapak boleh kritis dan harus kritis. Saya juga dulu sama seperti Bapak. Saya harus kritis kepada Quran. Kalau saya tidak kritis kepada Quran, saya tidak mungkin masuk Islam. Itu makanya, jadi itu. Jadi kalau saya kritis ini sama istri saya, kadang-kadang dia pikir saya itu memojokkan, menjelekkan. Jadi di situ nggak ada pertemuan. Ya. Aku harusnya diskusi lah saya sama dia. Dia harus juga terbuka. Dia kan juga belum ngerti. Sama-sama belajar. Pokoknya kan ini begini nih. Bagaimana kamu rasa? Ya kan? Jadi enak gitu. Ini asal tanya dia marah. Jangan tanya saya. Tanya yang pintar. Lalu saya enggak. Kita juga bisa berdua diskusi gitu. Boleh. Tentang apapun. Boleh. Harus begitu. Saya senang sekali Bapak punya pertanyaan tentang Islam. Saya senang sekali, Pak. Ayo. Kalau saya coba jawab. Jadi kalau Bapak menanyakan tentang Nabi Isa kenapa tidak dibunuh dan tidak disalib, yang ditulis di dalam Quran surat An-Nisa ayat 157 itu bentuknya adalah bentuk untuk menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam. Ya. Siapa yang diserupakan itu ada di dalam tafsir, Pak. Tafsir macam-macam. Ada yang menafsirkan itu adalah Yudas Iskariot, ada yang menafsirkan itu adalah murid Nabi Isa alaihissalam yang paling muda. Ya. Oke, sebentar Pak Saudara. Tafsir ini maksudnya apa ini? Tafsir ini adalah komentari, Pak. Di Bible juga ada komentari itu, Pak. Oke. Ya, komentari itu maksudnya cara orang untuk memahami sebuah ayat, tetapi dia tidak hanya paham bahasanya, tapi dia juga paham konteksnya, Pak. Oke. Ya, jadi itu namanya tafsir, Pak. Oke. Ya. Oke. Tapi tafsir itu kan adalah pemikiran manusia Betul. terhadap sebuah ayat. Kita tidak boleh menggunakan tafsir Ya. sebagai dalil. Ya, Ya. dalil kita tidak boleh pakai berdasarkan tafsir. Tafsir hanya bisa dipakai hanya sebagai referensi, Pak. Kita tidak boleh beriman pada tafsir. Betul. Yang kita imani adalah ayat Qurannya. Betul. Ya. Jadi kalau ini saya coba menjawab secara komprehensif, Pak, ya, supaya tidak Yang saya ucapkan ini kan di Al-Quran kan? ada. Nah, Makanya tadi saya sebutkan di Quran surat An-Nisa Ya. ayat 157. Ketika Bapak bertanya, kalau itu ternyata orang yang diserupakan, ya, berarti itu Allah sedang menipu manusia. betul. Betul. Perasaan saya, Ya. ini kan saya. Ya. Apakah Bapak sudah baca Bible? Ya, saya baca juga, saya tidak semua. Oke. Apakah Bapak pernah membaca bahwa Tuhan atau Allah di dalam Bible itu juga bisa menaruh roh dusta kepada nabi-nabinya? Barusan bapak ini katakan, kalau Yesus diserupakan, artinya orang lain yang disalib, maka semua orang Kristen kena tipu dan yang menipu adalah Allah. Saya setuju dengan pertanyaan bapak ini. Karena kekristenan ada sampai sekarang oleh karena percaya bahwa Yesus mati di salib. Kenapa orang Kristen percaya Yesus mati di salib? Karena ada saksi mata yang melihat bahwa Yesus disalib. Ternyata 600 tahun kemudian, Allah baru mengirimkan nabi dari Arab untuk meluruskan bahwa yang dipercayai orang Kristen selama 600-an tahun adalah salah. Yang dilihat oleh saksi mata dalam peristiwa penyaliban bukanlah Yesus, melainkan orang yang diserupakan. Bayangkan selama 600-an tahun, begitu banyak orang yang tertipu dan percaya bahwa yang disalib ternyata bukan Yesus. Tapi Donditan menjawab, itu adalah cara Allah untuk menyelamatkan Nabi Isa atau Yesus. Allah yang maha bijaksana mengambil tindakan yang justru menyesatkan banyak orang dengan membuat orang menyangka yang disalib adalah Yesus. Ternyata bukan.
Hal yang lebih parah adalah hanya untuk menyelamatkan Yesus, orang lain dijadikan tumbal. Dalam hal ini, orang yang diserupakan menjadi juru selamat bagi Isa. Karena seharusnya Isa yang mati, tapi ada orang lain yang menggantikan posisi Isa. Untuk membelah penipuan yang dilakukan Allah. Donditan menggiring Bapak ini untuk membaca ayat dalam Alkitab. Contohnya 1 Raja-Raja 22 ayat 22. Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya, dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Kalau kita lihat ayat ini, seakan-akan Tuhan yang memberikan roh dusta. Faktanya, Raja Ahad dan para nabinya memang sudah jahat. Roh dusta itu diizinkan Tuhan untuk berkuasa atas mereka. Sama halnya dengan Fir'aun, di mana Tuhan mengeraskan hati Fir'aun. Apakah Tuhan yang mengeraskan hatinya? Tidak, hatinya sudah keras sebelumnya. Lagian mengutip Alkitab untuk membenarkan Quran tidak menjadikan Quran itu benar. Gimana kalau pertanyaan ini datang dari orang yang tidak beragama? Bagaimana Donditan menjawabnya? Pasti dia akan mengakui bahwa Allah melakukan penipuan. Tafsir ini maksudnya apa ini? Tafsir ini adalah komentari, Pak. Di Bible juga ada komentari itu, Pak. Oke. Ya, komentari itu maksudnya cara orang untuk memahami sebuah ayat, tetapi dia tidak hanya paham bahasanya, tapi dia juga paham konteksnya, Pak. Oke. Ya, jadi itu namanya tafsir, Pak. Oke. Ya. Oke. Tapi tafsir itu kan adalah pemikiran manusia Betul. terhadap sebuah ayat. Kita tidak boleh menggunakan tafsir Ya. sebagai dalil. Ya, Ya. dalil kita tidak boleh pakai berdasarkan tafsir. Tafsir hanya bisa dipakai hanya sebagai referensi, Pak. Kita tidak boleh beriman pada tafsir. Betul. Yang kita imani adalah ayat Qurannya. Betul. Ya. Barusan Donditan mengatakan bahwa tafsir adalah pemikiran manusia. Kita tidak boleh menggunakan tafsir sebagai dalil. Kita tidak boleh beriman pada tafsir tapi pada ayat Quran. Tapi kalimat ini akan bertentangan dengan statement Donditan saat menjawab pertanyaan kedua dari Bapak ini. Kami tidak mempermasalahkan siapa yang disumpahkan. Oke. Tapi yang paling penting buat kami adalah Nabi Isa AS diselamatkan. Itu. Oke. Dan saya kedua ini. Tadi kan itu memang Tuhan itu menggantikan orang yang biar Yesus itu selamat. Jadi kalau di QS 1933 Oke. yang saya baca dan Ya. saya tulis mungkin salah itu di Semoga Tuhan merahmati aku, ya, meski pada hari aku dilahirkan, diwafatkan, dan dibangkitkan. Jadi gini, Ya. ya, ya semoga maksudnya dan kesejahteraan semoga Ya. dilimpahkan kepadaku, Ya. maksudnya Isa. Ya. Pada hari aku dilahirkan, Ya. pada hari aku meninggal dan pada hari aku dibangkitkan Ya. dan hidup kembali. Iya. Ya. Apakah Bapak tahu timeline ayat itu? Saya tidak tahu timeline. Saya bertanya ini, katanya kan digantikan dengan orang lain. Tapi di ayat lain di Al-Quran, di QS ini, yang 1933 ini, jelas katakan dia akan lahir, mati, dan dia akan bangkit kembali. Bapak tolong perhatikan kalimatnya. Dan semoga saya diberikan atau kesejahteraan bagiku pada saat aku dilahirkan, Ya, pada saat aku diwafatkan, ya, dan pada saat aku dibangkitkan dan hidup dan kembali. hidup kembali. Ya. Ya. Bapak harus tahu dilahirkan kapan? Dia dilahirkan ketika dia dilahirkan dari ibunya Maryam. Ya. Diwafatkannya kapan? Sudah dia 33 tahun Bukan. umurnya. Bukan. Jadi yang dimaksud dengan diwafatkan itu adalah nanti ketika dia datang kembali. Ya, ini adalah tradisi, ini tradisi Islam ya, tafsirnya. Ketika nanti, Oke. nah ini tradisinya Islam, tafsirnya. Ketika, Here I come. Oh, Flashback. ya, Oke. tapi tafsir itu kan adalah pemikiran manusia Betul. terhadap sebuah ayat. Kita tidak boleh menggunakan tafsir Ya. sebagai dalil. Ya, Ya. dalil kita tidak boleh pakai berdasarkan tafsir. Tafsir hanya bisa dipakai hanya sebagai referensi, Pak. Kita tidak boleh beriman pada tafsir. Betul. Yang kita imani adalah ayat Qurannya. Ya. End of flashback. Ketika nanti, Oke. nah ini tradisinya Islam, tafsirnya. Ketika nanti Nabi Isa datang kembali yang kedua kali, Ya. dia akan hidup di bumi selama sekian tahun. Ada yang bilang 7 tahun. Kemudian dia baru wafat. Setelah dia wafat, nanti pada hari kebangkitan, semua manusia akan dibangkitkan, termasuk Nabi Isa. Itulah doa. Itulah doanya Nabi Isa, supaya dia diberikan kesejahteraan pada saat dia dilahirkan, pada saat dia diwafatkan, nanti setelah dia datang kembali, dan dibangkitkan, dan kemudian nanti pada saat hari kebangkitan. Oke. barusan Bapak bertanya, bagaimana dengan ayat dalam surah Maryam ayat 33? Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, hari wafatku, dan hari aku dibangkitkan hidup kembali. Kalau kita lihat alur dari pernyataan Isa sangat jelas lahir, mati, dan bangkit. Sangat cocok dengan urutan peristiwa dalam Alkitab. Tapi, untuk menjawab ini, Donditan menggunakan tafsir. Padahal sebelumnya dia mengatakan begini,
Ya. Oke. Tapi tafsir itu kan adalah pemikiran manusia Betul. terhadap sebuah ayat. Kita tidak boleh menggunakan tafsir Ya. sebagai dalil. Ya, Ya. dalil kita tidak boleh pakai berdasarkan tafsir. Tafsir hanya bisa dipakai hanya sebagai referensi, Pak. Kita tidak boleh beriman kepada tafsir. Betul. Yang kita imani adalah ayat Qur'annya. Betul. Ya. Jika kita menafsir gunakan Quran sangat jelas, di mana pada ayat 15 dari surah Maryam, Allah mengatakan begini tentang Yohanes atau Yahya. Kesejahteraan baginya, pada hari dia dilahirkan, hari dia wafat, dan hari dia dibangkitkan hidup kembali. Dan hal ini cocok dengan Alkitab. Faktanya Yahya atau Yohanes sudah lahir dan meninggal, tinggal tunggu pada hari kebangkitan. Urutannya jelas, tanpa penafsiran. Tadi kita dengar bersama jawaban Donditan berdasarkan tafsir yang adalah pemikiran manusia. Gantinya dia bergantung pada perkataan Allah. Donditan bergantung pada pikiran manusia sebagai dalil. Dan hal ini bertentangan dengan pendapatnya sendiri. Jika mengikuti tafsir manusia, harusnya bunyi ayat itu dirubah menjadi kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, hari aku diangkat, hari aku turun lagi, dan hari wafatku, dan hari aku dibangkitkan hidup kembali. Kalau diedit begini, baru cocok dengan surah An-Nisa ayat 157. Yang mau dukung channel Pil Pahit, silakan scan QR Code ini atau klik link di kolom komentar. Terima kasih. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Yo, 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 bro, Pill in the house. Yo, 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 bro, Pill in the house. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Saya adalah mantan pendeta, saya lulusan STT Jakarta. Saya juga pernah sekolah S2 di Belanda. Tidak hanya itu, saya lanjutkan sekolah PhD di Israel. Tapi the same you are bohong. Dia adalah seorang pendeta sebelumnya yang menjadi mu'alaf dengan nama pendeta yaitu Agustinus Christoffel Kainama. Ya. Kemudian ketika beliau berganti agama menjadi Islam, menjadi seorang mu'alaf, beliau mengganti namanya menjadi Ahmad Kainama. Beliau adalah seorang pendeta yang berpendidikan tinggi, yang bersekolah di S1 di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Kemudian beliau melanjutkan S2-nya di Leiden University Belanda. Kemudian tak sampai di situ, beliau terus meneruskan pendidikannya di S3 di Tanakh Biblical Studies Haifa Israel dengan mengambil bidang minat Holy Scriptical Biblical. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Saya adalah mantan pendeta, saya lulusan STT Jakarta. Saya juga pernah sekolah S2 di Belanda. Tidak hanya itu, saya lanjutkan sekolah PhD di Israel. Tapi the same you are bohong. Tapi the same you are bohong. Ha ha ha. Aku bukan mantan pendeta, tidak pernah sekolah keluar, aku tidak pernah sekolah teologi, tidak pernah tahu apa-apa.